الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله العظيم قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada penghujung bulan Rajab. Persisnya pada tanggal 27 Rajab yang kita semua peringati sebagai hari Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, seterusnya kita akan masuki bulan Ramadan. Ini adalah bulan-bulan di mana kita dianjurkan untuk mempertajam spiritualitas kita, ruhiyah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah merupakan bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak latihan-latihan puasa agar supaya nanti ketika Ramadan merupakan puncak daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, panjangkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah yang nanti akan kita laksanakan pada bulan Ramadan dan akan mendapatkan apa yang telah Allah hidangkan kepada kita berupa pahala yang besar. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah peristiwa mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin peristiwa ini tidak akan pernah terulang karena ia terjadi hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan peristiwa yang menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika Isra Mi'raj tidak mungkin dapat ditangkap oleh akal normal manusia. Sains berusaha untuk menjelaskan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, peristiwa ini juga harusnya menjadi pelajaran kepada kita betapa terbatasnya akal manusia untuk dapat menangkap hal-hal peristiwa alam yang semua itu tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha untuk tadi merasionalisasikan, berusaha untuk agar kita bisa menangkapnya dengan akal normal kita, maka apapun yang kita upayakan akan sulit untuk menangkap peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Bayangkan sebuah peristiwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebuah perjalanan yang pada ketika itu mungkin akan memakan waktu bisa 1 bulan. Apatah lagi peristiwa tersebut diiringi dengan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun pada malam yang sama dengan waktu durasi yang sangat singkat sekali.
Disinilah hadirin rahimakumullah, keimanan kita, logika kita harus kita tundukkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa Dia bisa melakukan apa saja yang diinginkannya, fa'alul lima yurid. Dan hal ini juga bisa kita jadikan renungan kepada kita, bahwa tidak semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita bisa kita gantungkan pada kemampuan kita, pada kemampuan akalkah, apa kemampuan materikah, kemampuan jabatankah, dan sebagainya. Ada hal-hal yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal di mana kita tidak mampu untuk menangkapnya. Maka di saat itulah ketundukan kita, keberislaman kita, kehambaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah pentingnya tadi kita untuk merefleksikan nilai-nilai daripada Isra Mi'raj tadi untuk kita relevansikan dalam kehidupan kita hari ini. Isra Mi'raj bukan hanya sebuah peristiwa yang selesai kemudian berlalu begitu saja, tapi jauh lebih penting Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa yang memiliki nilai makna spiritualitas untuk membangun diri kita sebagai manusia seutuhnya, dan sekaligus untuk membangun sebuah peradaban bagi kemanusiaan. Isra Mi'raj memiliki dua dimensi. Satu dimensi keduniaan, dan yang kedua adalah dimensi spiritualitas yang langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra, perjalanan yang terjadi di bumi, sementara Mi'raj ini adalah perjalanan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahimakumullah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hubungan horizontal dan vertikal kita sebagai manusia itu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia kita tidak terputus dengan kehidupan spiritualitas kita, atau kita katakan hubungan spiritualitas kita juga tidak terputus dengan kehidupan dunia kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sampai pada puncak spiritualitasnya, di mana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jaraknya di dalam Al-Qur'an antara dua busur panah, sehingga begitu dekat sekali jarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti pada tataran spiritualitasnya. Dia tidak menikmati spiritualitasnya sebagai sebuah kehidupan yang terputus dengan kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turun kembali ke dunia, kemudian memainkan peran-peran keduniaannya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita memaknai bahwa spiritualitas kita, dimensi ruhiyah kita haruslah memberikan dampak pada kehidupan keduniaan kita. Dalam kaitan ini hadirin rahimakumullah, di mana kita tahu bahwa salat itu adalah merupakan inti daripada Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengambil intisari daripada peristiwa Mi'raj atau Isra Mi'raj itu adalah salatnya yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hambanya, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu didahului dengan peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sebuah kesedihan, di mana ketika itu istrinya Khadijatul Kubra, pamannya Abu Talib ketika itu yang merupakan penyangga daripada dakwahnya Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah bersedih. Tapi kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Allah meninggalkannya. Maka disinilah hadirin rahimakumullah, Allah datang kemudian menghibur
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Mi'raj, yang Mi'raj itu kemudian buahnya adalah salat, buahnya adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan setiap hari 5 kali sehari semalam. Sehingga ada ungkapan bahwa as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Salat itu adalah di mana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu salat kita berbicara, kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang kita baca, dengan doa-doa yang kita baca di dalam ibadah salat kita. Maka demikian juga hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ketika kita sampai pada puncak kelemahan kita sebagai manusia, seperti tadi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, di mana dia merasa bahwa seolah-olah tidak ada kekuatan yang menopang dakwahnya tersebut, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala datang kemudian untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan kita hadirin rahimakumullah. Kadang hidup kita berada pada titik kesedihan, pada titik kekecewaan, pada titik kegelisahan, bahkan mungkin pada titik kita merasa kita gagal. Maka hadirin rahimakumullah, disitulah saatnya kita diuji, apakah kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat Isra itu, Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehambaannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah menegaskan kehambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan betapa posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah posisinya sebagai hamba Allah, bukan posisinya sebagai rasul, bukan posisinya sebagai nabi, bukan sebagai posisinya sebagai kekasih Allah, tapi posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahannya, kelemahan fisik dan juga kelemahan jiwanya. Maka hadirin rahimakumullah, kemuliaan kita sebagai manusia adalah ketika kita sampai pada titik di mana kita merasakan diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita adalah ketika kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah Abdullah. Bukankah hadirin rahimakumullah, tujuan penciptaan kita di permukaan bumi ini adalah untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah? Bukankah tujuan penciptaan kita, kata Allah, adalah untuk menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah? Dan demikian juga tujuan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutus setiap rasul kepada setiap kaum, tujuannya adalah mengajak orang-orang untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin rahimakumullah, maqam tertinggi kita adalah ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata seorang ulama yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani, kesempurnaan seorang hamba itu adalah ketika dia sempurna melaksanakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sempurna melaksanakan kehambaannya, ibadahnya kepada Allah, maka itulah titik kesempurnaan kita manusia. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita menjadikan momen Isra Mi'raj ini untuk tadi kita merefleksikan diri kita. Yang pertama tadi kita merasa bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa untuk menundukkan kesombongan akal kita manusia. Jangan sampai akal kita, penemuan yang disebut dengan sains, seolah-olah bisa menjelaskan semua fenomena yang ada di dunia ini. Tidak. Allah ingin mengingatkan kita bahwa ada kekuatan di balik kekuatan alam ini yang mengatur seluruhnya, yang kehendaknya berlaku. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi adalah
Bagaimana tadi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan posisi kita terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kaitannya bagaimana kita mendekati Allah, tapi Allah mendekati seorang hamba yang bernama Rasulullah ketika sang hamba tadi pada posisi lemahnya, pada posisi kehambaannya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi adalah salat. Mari kita jadikan salat sebagai ajang kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya ibadah di mana kita tidak ada mendapatkan alasan, excuse untuk tidak melaksanakannya itu adalah ibadah salat. Hadirin rahimakumullah, bukankah hidup kita diciptakan Allah adalah dari solat ke solat dan ke solat sampai akhirnya nanti hidup kita ditutup dengan solat. Ketika kita lahir ke permukaan bumi ini, kita sambut dengan azan, disambut dengan qomat, dengan tidak ada solatnya. Terus kapan solatnya? Solatnya adalah ketika nanti kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenazah sudah terkapar, maka tidak ada lagi azan, tidak ada lagi qomat, yang ada hanya tinggal sholat saja. Maka kita lihat kehidupan kita dari mulai kita bangun sampai kita tidur, itu adalah ibadah di mana kita, kehidupan kita adalah menanti sholat dan sholat dan sholat sampai akhirnya nanti kita akan disolatkan, kemudian kita diantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga peristiwa Isra Mi'raj ini bisa membentuk kepribadian kita, bisa membentuk diri kita untuk kemudian bisa menjadi lebih baik, menjadi manusia hamba Allah yang sesungguhnya. Dan sekaligus tadi jangan sampai spiritualitas kita juga tidak berdampak dalam kehidupan dunia kita. Maka solat kita harus melahirkan tanggung jawab sosial, solat kita harus melahirkan kejujuran, solat kita harus dapat menciptakan keadilan sosial. Karena seperti Rasulullah tadi, dia berada pada titik spiritualitasnya, dia kembali ke dunia ini untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya, tugas-tugas dakwahnya, sehingga terciptalah nanti sebuah peradaban di kota Madinah yang tidak lama setelah Isra Mi'raj. Maka Rasulullah kemudian berhijrah, dalam waktu yang sangat singkat Rasulullah berhasil membangun kota Madinah dan kemudian berhasil membangun peradaban Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم يا الله نصرا عزيزا. اللهم انصرهم يا الله نصرا قريبا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.